Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cahya Ramadan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah di Indonesia yang menyebabkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Nomor 1, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Contohnya, yang kita alami pada APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak, perorangan maupun badan lembaga instansi dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang disampaikan. Banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Dari zaman dahulu hingga sekarang, Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015 berdasarkan data. Indonesia masih menduduki peringkat 88, sungguh mengerikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi atau di sekolah umum lainnya. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa atau pelajar merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi, seperti kata peribahasa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Nah, ini tujuannya karena kenapa KPK didirikan? Karena masih banyak tikus-tikus kantor, yaitu pelaku korupsi yang makin merajalela di Indonesia. Yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia setelah 3 paru-paru dunia. Namun, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, pelambanan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Dan ada lagi dari perkebunan menjadi perumahan elit atau apartemen-apartemen yang bertingkat kelas mewah, villa, hotel, dan lain-lain. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik, dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lain, terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah.
Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai untuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya, mereka menghendaki daerah istimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggila-gila di kehidupan masyarakat pada saat ini. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut direekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Karena itu, saya dari awal tidak pernah mau nonton sinetron di Indonesia. Nah, masalah narkoba. Masalah narkoba ini sangat penting karena apa? Penjajahan di Indonesia ini bukanlah penjajahan secara fisik, namun penjajahan secara mental seperti narkoba. Ini yang dimaksud penjajahan yang sangat berbahaya karena dapat menghancurkan masa depan suatu negara, menghancurkan generasi masa depan suatu negara. Banyak sekali seperti tokoh-tokoh dalam televisi banyak terkena narkoba, dan saya mengetahui banyak sekali pada tahun 2017 menurut BNN banyak sekitar usia 17-14 tahun sudah memakai atau mengkonsumsi narkoba. Sungguh disayangkan karena mereka adalah generasi bangsa pada selanjutnya. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat setempat untuk wajib memberantas narkoba dari sudut manapun. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang, banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Tetapi, faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa atau pelajar sebagai calon pemimpin bangsa. Yang ke-8, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun,
Faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Sebagai contoh, yang terjadi pada Surabaya pada tahun 2018 di puluhan gereja atau beberapa gereja yang mengatasnamakan Islam. Yang dari situ saya tidak setuju dengan mengatasnamakan Islam sebagai teroris. Untuk hal itu, mari kita cegah dengan menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. We are unity in diversity. Junjung tinggi, keberbedaan adalah ciri khas negara kita. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau salah ucap dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.